Selamat pagi semua, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga saya dapat mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Algoritma Caners Network untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas pada SMP GKPI Padang Bulan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Lasmiana Panjaitan dengan NIM 170121145, Prodi Teknik Informatika. Terima kasih kepada Bapak Pasca Martoha Sugian MKom selaku dosen pembimbing saya yang sudah membimbing saya hingga pada tahap ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Implementasi Algoritma Caners Network untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas pada SMP GKPI Padang Bulan. Pokok bahasan pada proposal skripsi ini terdiri dari pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, analisis, dan perancangan. Yang pertama, pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 1. Latar belakang. SMP GKPI Padang Bulan merupakan salah satu lembaga pendidikan swasta di mana tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Sesuai dengan peraturan sekolah SMP GKPI Padang Bulan, bahwasanya setiap tahunnya menerima siswa-siswi baru dan siswa-siswi baru ini akan dibagi menjadi beberapa kelas, yaitu kelas A, B, C, dan seterusnya. Kelas ini nantinya akan dibagi berdasarkan jumlah siswa yang mendaftar di SMP GKPI Padang Bulan dengan rata-rata kelas 30 orang per ruangan. Tetapi pada saat memasuki kelas 8 atau pada saat ajaran baru akan dilakukan penempatan kelas berdasarkan data nilai rapot siswa atau berdasarkan level. Yang menjadi permasalahannya adalah pada saat penempatan kelas dari kelas 7 masuk ke kelas 8, apakah siswa nantinya akan menempati kelas A, B, atau C, dan seterusnya. Data mining merupakan bagian dari komputer yang sudah banyak diterapkan dan dimanfaatkan sebagai bahan penelitian dalam hal mencari pola atau nilai dalam suatu basis data yang berukuran besar. Tugas utama dari data mining ini adalah melakukan klasifikasi, memprediksi, deskripsi. Dalam hal ini data mining dilakukan untuk klasifikasi, yaitu untuk mengelompokkan data berdasarkan keterikatan data terhadap data sampel atau suatu cara mengklasifikasikan data ke dalam satu atau beberapa kelas. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada SMP GKPI Padang Bulan, maka penulis mengembangkan satu sistem berdasarkan permasalahan yang ada pada SMP GKPI Padang Bulan, maka saya mengembangkan satu sistem berbasis data mining, yaitu melakukan klasifikasi dengan memanfaatkan algoritma Caners Network. Di mana algoritma Caners Network merupakan sebuah metode untuk melakukan klasifikasi terhadap objek berdasarkan data pembelajaran yang jaraknya paling dekat dengan objek tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah terdiri dari 1. Apa data yang digunakan untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas. Yang kedua, bagaimana menerapkan algoritma Caners Network untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas. Yang ketiga, bagaimana merancang aplikasi untuk klasifikasi penempatan kelas. Yang ketiga, batasan masalah. Untuk mencegah meluasnya pembahasan, maka masalah akan dibatasi. Batasan masalah ini terdiri dari 1. Data yang digunakan adalah data siswa kelas 7 terdahulu, yaitu tahun 2017 sampai dengan 2019. Yang kedua, perancangan sistem ini dibuat dengan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL.
Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini terdiri dari 1. Untuk menguraikan data-data yang dibutuhkan dalam klasifikasi penempatan kelas. Yang kedua, untuk menerapkan atau mengimplementasikan algoritma Kanner-Snaickbot dalam melakukan klasifikasi penempatan kelas. Yang ketiga, untuk merancang aplikasi yang akan digunakan untuk klasifikasi penempatan kelas. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari 1. Membantu pihak sekolah untuk melakukan klasifikasi penempatan kelas. Manfaat kedua, membantu pihak sekolah dalam melakukan penempatan kelas unggulan dan kelas biasa. Manfaat ketiga, membantu pihak sekolah dalam menentukan siswa berprestasi. Yang kedua, landasan teori. Landasan teori terdiri dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini dijadikan sebagai referensi yang memanfaatkan algoritma Kanner-Snaickbot. Yang kedua, data mining. Data mining merupakan serangkaian proses yang menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Yang ketiga, klasifikasi. Klasifikasi merupakan suatu pekerjaan menilai objek data untuk memasukkannya ke dalam kelas tertentu dari sejumlah kelas yang tersedia. Yang keempat, algoritma Kanner-Snaickbot. Prinsip kerja algoritma Kanner-Snaickbot adalah mencari jarak terdekat antara data yang akan dievaluasi dengan K tetangga terdekatnya dalam data pelatihan. Tujuan algoritma ini adalah untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan training sampel. Yang kelima, UML. UML digunakan sebagai salah satu alat untuk melakukan perancangan atau memodelkan sistem. UML ini terdiri dari 1. Use case diagram, 2. Activity diagram, 3. Class diagram, 4. Sequence diagram. Yang ketiga, metode penelitian. Kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian ini dimulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, implementasi data mining, perancangan sistem, pengujian sistem, dan implementasi sistem. Yang keempat, analisis dan perancangan. Analisis terdiri dari analisis data dan analisis algoritma Kanner-Snaickbot. Yang kedua, perancangan sistem. Perancangan sistem ini terdiri dari perancangan sistem yang diusulkan, rancangan basis data, rancangan masukan. Analisis algoritma Kanner-Snaickbot. Pada tahap ini, algoritma Kanner-Snaickbot digunakan untuk melakukan klasifikasi. Adapun data yang digunakan yaitu data training dan data uji. Di mana data training merupakan data yang akan diterapkan pada saat pemanfaatan algoritma. Sedangkan data uji merupakan data yang akan diujikan dengan data training. Di sini sudah ditentukan data training dan data uji. Masing-masing 29 data, di mana data training diambil dari data kelas 8 pada tahun 2019 dan data uji diambil dari data kelas 7 pada tahun 2019. Tahapan penerapan algoritma Kanner-Snaickbot. Langkah pertama, menentukan nilai K, di mana di sini saya menentukan nilai K tetangga terdekatnya dengan K sama dengan 5. 2. Menghitung jarak antara data training dengan data uji dengan Euclidean distance. Berdasarkan data training dan data uji, maka akan dihitung nilai Euclidean distance. Berdasarkan data training dan data uji, maka akan dilakukan perhitungan nilai Euclidean distance. Pertama, kita akan mencari jarak Euclidean data pertama. Jarak data pertama sama dengan akar dari 820 dikurang 884 di pangkat 2 ditambah 822 dikurang 887 di pangkat 2
tambah 30 dikurang 2 dipangkat 2. Setelah dilakukan pemangkatan, maka hasilnya sama dengan akar 4096 ditambah 4225 ditambah 784. Setelah dilakukan penjumlahan, maka hasilnya sama dengan akar 9105. Maka hasilnya sama dengan 95,42012. Untuk menghitung jarak Euclidean, data selanjutnya dilakukan perhitungan sama halnya dengan perhitungan Euclidean jarak pertama. Setelah dilakukan perhitungan jarak distance secara manual, maka didapat hasil nilai Euclidean pada tabel 1. Langkah ketiga, mengurutkan hasil Euclidean distance mulai dari data terkecil dan data terbesar berdasarkan tetangga terdekat dengan nilai K. Untuk mengurutkannya, hanya perlu membuat urutan dari data yang mempunyai jarak terkecil ke data terbesar berdasarkan nilai dari Euclidean distance, di mana kita mengurutkan nilai Euclidean distance berdasarkan nilai Euclidean yang ada pada langkah kedua. Dan hasil pengurutannya disajikan dalam tabel 2. Langkah keempat, mengumpulkan kategori. Pada tahap ini hanya mengambil data sesuai dengan jumlah K yang ditentukan. Parameter K yang ditentukan adalah K sama dengan 5. Dengan klasifikasi sebelumnya ada 2, yaitu klasifikasi kelas A dan kelas B, di mana pengklasifikasian dilakukan berdasarkan nilai Euclidean terkecil. Pengklasifikasian dilakukan berdasarkan nilai Euclidean terkecil yang terdapat pada langkah ketiga, maka didapat hasil di tabel 3, di mana ID yang ke-20, ID 19, dan ID 27 diklasifikasikan ke kelas B, dan ID ketiga dan keempat diklasifikasikan ke kelas A. Langkah kelima, dengan menggunakan kategori mayoritas, maka didapat hasil klasifikasi. Hasil klasifikasi dikategorikan ke klasifikasi kelas B. Berdasarkan langkah keempat, maka didapat kategori mayoritas pada tabel 4, yaitu kategori mayoritasnya sebanyak 3. Berdasarkan hasil klasifikasi yang dilakukan dengan menerapkan tahapan algoritma Cantor-Snedborg, maka didapat hasil penempatan kelas pada tabel 5, di mana ID yang pertama terdapat pada kelas A, dan ID yang kedua terdapat pada kelas B, dan sampai ID yang ke-9 terdapat pada kelas B. Perancangan sistem yang diusulkan. Perancangan sistem ini terdiri dari use case. Use case ini bertujuan untuk menggambarkan perancangan diagram secara grafis untuk memperlihatkan interaksi antara pengguna dengan sistem yang akan dibangun. Yang kedua, activity diagram. Rancangan aliran aktivitas atau alur kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan objek yang mewakili sistem yang akan dibangun dalam sisi pemrograman dan basis data. Yang keempat, sequence diagram. Sequence ini menggambarkan kolaborasi antara objek dan menjelaskan langkah-langkah dalam hal merespons sebuah event untuk menghasilkan output tertentu. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.